Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 10 PPLG 6 yang beranggotakan saya, Siska Irin Suliani nomor absen 28 dan dua teman saya yaitu Kailela Laras Ati nomor absen 12 dan Keisha Naurah Pambudi nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang program GUI Python. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu Body Mass Index atau BMI adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai status berat badan seseorang. Menghitung berdasarkan tinggi dan berat badan individu dapat membantu menentukan apakah seseorang dalam kategori berat badan kurang, normal, berlebih, atau obesitas. Dengan bahasa pemrograman Python, memudahkan kita dengan membuat kalkulator BMI. Dengan menambahkan tinggi dan berat badan Anda, hasil dengan standar ideal sudah tertera. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah mempermudah penghitungan BMI, dan tujuan yang kedua memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang keempat, membuat alat yang mudah diakses. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu memperkenalkan konsep pemrograman yang sederhana. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang kedua, kemudahan pengguna dalam pemakaian aplikasi. Yang ketiga, umpan balik langsung. Yang keempat ada penggunaan yang fleksibel. Yang kelima ada edukasi, dan yang terakhir ada motivasi untuk gaya hidup yang sehat. Yang akan menjelaskan penjelasan dari program yang kami sudah buat. Sebelum itu kami akan memberitahu terlebih dahulu bagaimana gambaran dari programnya. Nah, di sini ada kodenya dari portofolio informatika yang sudah dijelaskan oleh Siska ya. Ini semua adalah hasil codingannya, dan mari kita coba run. Nah, ini dia BMI kalkulator. Nah, di sini semisalnya tinggi saya, kita coba ya 58. Aslinya 57 ya, tapi ini diturunin lagi kayak agak susah deh. Nah, terus beratnya itu saya 52. Nah, 51 aja. Terus kita klik di sini view report. Nah, ini tandanya normal ya. It indicates that you are healthy. Nah, ini 20,3, berarti ini normal ya. Ini juga bisa ditulis juga mandiri, tapi nanti ininya nggak sesuai ya gambarnya. Misalnya 67 0. Terus ininya 52 0. View report masih normal. Nah, kalau misalnya kita melebihi, semisal berapa ya, 45, beratnya 58. Nah, ini overweight jadinya, jadi ya kayak berlebih gitu. Terus misalnya tingginya 68, beratnya 79, overweight juga. Misalnya kita turunin tingginya 43, nah ini obesitas gitu ya. Jadi udah ada indikasi-indikasinya. Nah, misalnya tingginya 66, beratnya 48 ya, ini di bawah tinggi badannya dia. Terus underweight, berarti kurang berisi badannya. Dan di sini ada import libraries, itu jadi kayak kita masukin Tinkernya dulu, habis itu juga ada Pill ya. Pill ini bisa di-download lewat settings, jadi ada tutorialnya di Google sama di YouTube juga. Di sini ada inisialisasi root window, jadi itu ada TK, title, geometry, resizable, sama configure. Membuat jendela utama aplikasi, jadi masukin TK itu jadi nanti ada, kalau kita ngeran codingannya, nanti jendelanya akan kebuka ya. Terus title itu menetapkan judul jendela, mengatur ukuran dan posisi awal jendela, mencegah jendela diubah ukurannya, dan mengatur warna latar belakang. Tadi configure itu warna latar belakangnya itu kayak putih keabu-abuan. Terus fungsi penghitung BMI. Nah, BMI ini menghitung BMI berdasarkan tinggi, height, dan berat badan, weight.
Terus ada round, menghitung BMI dan membulatkan ke bentuk desimal. Jadi kalau misalnya kan menghitung tinggi badan dan berat badan secara manual kan ada rumusnya gitu. Jadi dan pasti belakangnya itu misalnya 4 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma gitu. Jadi fungsinya round ini untuk membuatnya menjadi 1 angka di belakang koma, jadi membulatkan gitu. Nah, terus ada label 1 menampilkan hasil BMI pada label, dan label 2 itu menampilkan kategori BMI dan pesan terkait. Jadi tadi ada pesannya gitu ya, kayak lose weight atau gimana gitu. Terus menambahkan icon dan gambar, foto image, label place. Jadi membuat gambar untuk icon dan latar atas, menampilkan gambar pada jendela, menetapkan gambar pada koordinat tertentu. Jadi yang label itu tadi di sampingnya tulisan BMI kalkulator itu ada foto, ada logo gitu. Terus membuat gambar untuk icon dan latar atas itu jadi ada tulisannya ya di atas, ada kayak banner kayak gitu. Terus membuat box dan skala, membuat berbagai elemen visual seperti box dan skala menggunakan label dan foto image. Lalu selanjutnya seperti ini. Slider untuk tinggi dan berat badan. Membuat slider untuk mengatur tinggi dan berat badan. Slider underscore change mengatur nilai slider dan menyesuaikan gambar sesuai tinggi yang diinput. Lalu yang selanjutnya slider underscore change to mengatur nilai slider untuk berat badan. Lalu entry box untuk tinggi dan berat badan. Entry membuat kotak input untuk tinggi dan berat badan dengan string var sebagai variabel penyimpanan. Elemen visual lainnya, label menampilkan gambar utama dan hasil BMI, lalu button tombol untuk memicu perhitungan BMI. Main loop menjalankan aplikasi dan menampilkan jendela hingga ditutup oleh pengguna. Kelebihannya yaitu antarmuka pengguna yang menarik, interaktivitas, informasi kesehatan, visualisasi dinamis. Lalu sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat menggunakan ukuran dari negara lain, keamanan data kurang terjamin, desain terlalu simpel, validasi input terbatas. Lalu pembahasan lanjutan, kebutuhan menambahkan fitur yang pengguna inginkan dan menentukan target pengguna aplikasi, seperti dokter, pelatih kebugaran, dan lain-lain. Lalu desain menambahkan penjelasan fungsionalitas dari aplikasi dan membuat GUI yang ramah pengguna. Lalu pengalaman membuat aplikasi untuk pengguna dapat memakainya pada kehidupan sehari-hari. Keamanan, bagaimana data pengguna bisa disimpan dan memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan privat. Dampak, membuat aplikasi membantu pengguna dalam mencapai tujuan kesehatan dan mengurangi tingkat obesitas. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.